Dari AM Sengaja 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dini Arta bersama dengan Anda di pagi kali ini. Kita di program Health Corner, kolaborasi Star FM bersama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang batas cemaran mikroba dalam obat tradisional. Anda boleh bergabung pendengar di pagi hari ini. Saya undang Anda, monggo silakan mau tanya boleh di WA kami 0818621013 ataupun juga Anda boleh bergabung di kolom Instagram kami di Star Jogja FM. Pagi hari ini saya akan berbincang satu yang luar biasa, tamu saya ada Bu Dr. Apoteker Nani Sulistiani MSI, dosen Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu, kita akan ngobrol banyak soal batasan cemaran mikroba dalam obat tradisional. Tapi sebelum kita ngobrol ke tema ini, saya ingin tahu lebih banyak karena saya dengar Fakultas Farmasi ini menjadi salah satu fakultas yang paling favorit di Universitas Ahmad Dahlan. Betul Bu? Alhamdulillah. Jadi ini adalah fakultas unggulan begitu di UAD. Dan peminatnya sangat banyak juga yang mendaftar, kemudian juga yang diterima juga terbatas seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Fakultas Farmasi UAD ini ada atau memiliki prodi S1 Farmasi, kemudian juga program profesi apoteker, pasca sarjana farmasi magister ya S2, kemudian juga S3, dan sekarang sudah mulai berjalan program S3 dan sudah ada satu angkatan untuk S3-nya. Ya Bu Nani, output ataupun lulusan dari Fakultas Farmasi ini kebanyakan menjadi apa sih Bu, atau bekerja di bidang apa sih Bu? Iya, kalau yang S1 biasanya langsung lanjut ya ke program profesi apoteker. Jadi nanti lulus sebagai apoteker yang umumnya bekerja di bidang-bidang kesehatan. Bisa di apotek, rumah sakit, industri, kemudian juga banyak juga yang di dunia pendidikan ya. Mengingat sekarang banyak sekali juga sekolah tinggi kesehatan ya, stikes. Kemudian juga universitas yang banyak mendirikan program studi farmasi, sehingga juga yang terjun di bidang pendidikan juga sangat banyak. Oke, kalau kita ngomongin tentang masa studi di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan ini rata-rata berapa lama sih Bu? Baik, untuk masa studi itu S1 itu 4 tahun ya, 4 tahun sudah bisa lulus. Kemudian lanjut ke program profesi apoteker itu 1 tahun ya, 1 tahun jadi 2 semester. Kemudian untuk S2 bisa 1,5 tahun bisa lulus ya, terutama kalau untuk dia dapat proyek begitu dari penelitian dosen begitu ya, itu biasanya cepat-cepat lulusnya. Tapi umumnya ya 2 tahun lah begitu ya. Artinya pasarnya sangat luar biasa, pasar kerjanya sangat luar biasa dan terbuka untuk diserap oleh industri ya Bu ya? Iya sangat besar Pak. Baik, kalau Anda ingin tahu lebih banyak nanti silakan kunjungi websitenya Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Apa saja syaratnya, kemudian apa saja yang ingin Anda ketahui, silakan buka di websitenya. Sekarang kita akan ke tema kita di pagi kali ini, batas cemaran mikroba dalam obat tradisional. Anda boleh bergabung yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM, ataupun juga Anda sedang menyaksikan kami ataupun mendengarkan kami di live video streaming kami di starjogja.com. Silakan 0818621013. Saya ke pengertian obat tradisional, Bu Nani. Ini masyarakat kan mikirnya kan obat tradisional itu yang seperti itu. Nah, dari sisi akademis seperti apa sih Bu yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Ya baik, terima kasih ya. Obat tradisional ya, melihat dari kata tradisional, di situ ada unsur kata tradisi ya. Tradisi itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan ya oleh nenek moyang kita. Demikian juga obat tradisional ya. Jadi di sini menggunakan bahan-bahan ya, bahan baku yang memang dulu-dulunya sudah biasa dipakai oleh nenek moyang kita begitu ya. Dan kemudian dengan perkembangan zaman, kalau dulu hanya berupa
jamu-jamu peras gitu ya. Nah sekarang sudah mulai sudah banyak ya bentuk-bentuk sediaan obat tradisional yang bermacam-macam. Oke. Ini menjadi menarik ketika kemudian resep-resep tradisi kemudian diolah dalam konteks kekinian. Perubahan pola kemasan ini mulai kapan sih Bu? Kira-kira berapa tahun ke belakang atau sudah lama sih Bu? Ya sudah lama juga ya. Jadi sejak apalagi sudah ada juga cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah sehingga pembuatan obatnya juga semakin terarah ya, industri-industri itu. Dan baik industri yang kecil ya maupun industri yang sudah skala besar, skala nasional seperti itu. Ya, saya pernah baca juga soal ada obat yang kemudian diminum, tapi ada juga obat tradisional yang dipakai untuk tubuh di luar, tidak diminum. Bagaimana kemudian masyarakat harus memahami soal ini Bu? Ada obat luar, ada obat dalam juga ya, istilahnya seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih. Jadi obat tradisional di sini ada yang termasuk obat luar, ada yang termasuk obat dalam. Ini saya kira pengertiannya juga sama dengan obat yang modern juga begitu ya. Ada obat luar, ada obat dalam. Jadi obat dalam itu digunakan atau dipakai lewat mulut ya, seperti tablet, kapsul, gitu ya. Itu termasuk obat dalam. Sementara kalau obat luar itu berarti tidak melalui mulut ya, misalnya tetes mata gitu ya. Tapi kalau obat tradisional kan tidak ya, bukan tetes mata ya. Kemudian contoh yang lain misalnya suppositoria, itu kan makanya lewat dubur. Nah itu juga termasuk obat luar. Krim-krim, salep gitu ya, itu dioles di kulit. Nah itu termasuk obat luar gitu. Ibu, saya dapat pertanyaan dari belakang ini soal komponen-komponen ataupun bahan-bahan yang kemudian sering dipakai menjadi obat tradisional ini apa saja sih Bu? Iya, tergantung bentuk sediaannya ya. Tapi yang jelas adalah bahan bakunya. Bahan bakunya itu bisa berupa istilahnya simplicia. Jadi bahan aslinya ya, simplicia itu adalah misalnya daun dikeringkan kemudian diserbuk ya, itu sebagai bahan baku. Kemudian bisa juga yang berupa ekstrak dari bahan baku yang simplicia tadi, kemudian diekstraksi ya, sehingga akan terbentuk ekstrak begitu. Nah itu bahan utamanya ya, bahan bakunya. Kalau bahan tambahan yang lain tentu tergantung dari bentuk sediaannya. Tablet itu beda ya, ada amilumnya ya, tepung ya, kemudian salep ya, ada komponen-komponen yang mendukung pemakaian salep begitu. Saya mewakili orang awam, proses ekstraksi ini seperti apa sih Bu yang harus saya pahami Bu? Oke ya, maaf. Ya ekstraksi itu mungkin sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu juga melakukan ekstraksi loh ya. Apa itu Bu? Jadi kalau bikin teh, ini di depan saya ada teh ya ini ya. Tadi tehnya kan pakainya teh apa? Teh celup. Yeah. Nah itu teh celup, kita menyeduh teh celup itu sebagai sebuah proses ekstraksi juga gitu kan. Tadi air panas yang tadinya tidak berwarna kemudian sekarang kelihatan coklat, berarti kan ada sesuatu yang dari serbuk teh itu ya, serbuk daun teh itu yang kemudian mengalir ke airnya gitu kan ya, larut dalam air panasnya gitu, sehingga terjadi perubahan teh. Nah itu gambarannya ekstraksi itu seperti itu ya, mengambil sesuatu bahan yang ada dari bahan baku yang kita gunakan. Oke, kalau kita beralih ke soal pengertian mikroba, ini kan bayangannya kan rumit banget. Bagaimana kemudian Ibu bisa membahasakan atau menerangkan kepada pendengar kita dan juga yang menyaksikan di live video streaming kita terkait dengan mikroba? Apa sih Bu masyarakat yang harus pahami soal mikroba ini? Iya betul, mikroba ya, mikro itu kecil ya, mikro itu kecil ya. Ilmu yang mempelajari mikroba itu kita sering menyebutnya dengan mikrobiologi. Ya, mikroba kecil. Nah, berarti ini adalah zat-zat renik yang memang ukurannya sangat kecil dan hanya bisa diukur dengan bisa dilihat itu dengan mikroskop ya. Mata kita tidak bisa melihatnya. Misalnya seperti kita sering mendengar ya, ada E. coli ya. Kalau orang diare itu kan sering dikait-kaitkan sama E. coli gitu ya. Itu adalah salah satu contoh
mikroba ya. Hanya bisa dilihat ketika proses di lab gitu ya. Dipakai mikroskop ya. Pakai Alatnya mikroskop. namanya mikroskop ya. Oke, batasan yang kemudian harus masyarakat pahami soalnya batasan mikroba yang boleh ataupun tidak boleh ada di dalam sebuah kandungan obat tradisional itu seperti apa sih, Bu? Iya, baik. Ini sebenarnya industri tentu harus menerapkan ini ya. Para produsen obat tradisional itu harus menerapkan ini sehingga obat yang memang nanti dikonsumsi masyarakat itu obat yang tidak menyebabkan keberbahayaan begitu ya, tidak malah menimbulkan penyakit yang lain ya, karena di situ ada kontaminasi atau ada cemaran mikroba tadi begitu. Tentu masyarakat umum ya tidak bisa membedakan ya ini obatnya itu ada mikrobanya atau tidak, kan tidak bisa, karena kan memang itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya. Nah tapi bagi produsen hal ini tentunya harus sangat diperhatikan ya. Jadi mengingat ada Badan POM ya, Badan POM itu juga sudah mengeluarkan peraturan bahwa suatu obat tradisional juga harus memenuhi batas ya, memenuhi batas cemaran mikroba yang diizinkan ya. Seperti misalnya bahan tambahan makanan itu juga kan ada batas ya. Nah ini juga seperti itu ya. Jadi seberapa mikroba dibolehkan ya, mikroorganisme bisa atau bakteri lah mungkin gampangannya, tidak harus bakteri sih ya. Ada bakteri, ada jamur ya, itu ada batasnya yang boleh berada di atau mencemari obat tradisional tersebut ya. Jadi ada bakteri patogen ya, misalnya E. coli ya, itu sama sekali nggak boleh ya. E. coli kan kalau nanti masuk ke mulut ya, E. coli kan bisa ada jenis E. coli yang bisa menyebabkan diare berat gitu kan. Nah itu memang tidak boleh sama sekali ada di obat tradisional untuk obat dalam ya. Oke ya. Tapi kalau obat luar ya, karena itu tidak dimasukkan ke mulut ya, persyaratannya bisa berbeda. Bu, ya. Untuk mendapatkan hasil ini kan saya baca ada namanya uji cemaran, betul ya Bu ya? Iya, betul. Ini prosesnya dilakukan dengan seperti apa sih Bu? Saya penasaran juga, apakah kemudian lama juga prosesnya Bu? Iya, uji cemaran itu bisa dengan bermacam-macam cara ya, dan tentu harus dikerjakan di lab ya dengan peralatan tertentu. Misalnya juga bisa ya, salah satu metodenya adalah menghitung berapa sih ya cemaran mikroba ya, cemaran mikroba yang ada di dalam obat tradisional itu seberapa ya. Itu bisa dengan cara dihitung langsung di mikroskop bisa ya. Kemudian juga ada beberapa cara yang lain ya, misalnya bahan tadi kemudian ditambahi suatu cairan ya, kemudian disaring. Nah nanti hasil penyaringannya itu bisa ditumbuhkan di dalam suatu media yang nanti di media itu bakteri pencemar tadi bisa tumbuh begitu ya, sehingga kita bisa ngitung pada media itu ada berapa sih gitu ya. Jadi itu dua di antara beberapa metode yang lain ya. Ada beberapa pilihan metode untuk mengetahui seberapa ya. Tentu ada kuantifikasi ya, karena di peraturan pemerintah kan ada batasnya seberapa. Nah sehingga memang harus dihitung gitu ya, berapa sih sebenarnya angka cemarannya, seperti itu. Butuh berapa lama sih Bu untuk sebuah uji cemaran ini? Ya tergantung metodenya ya. Kalau misalnya mikroskop tadi bisa cepat ya, bisa langsung ya dari bahannya, kemudian buat dicampur dengan misalnya satu bahan cair ya, misalnya larutan fisiologis ya, kemudian dilihat di mikroskop ya, diukur dihitung secara langsung, itu bisa. Terus kemudian kalau yang itu cepat ya maksudnya. Nah kalau yang tadi saya sebutkan menggunakan media tadi, itu kan perlu waktu untuk menumbuhkan ya. Nah itu kalau bakteri itu bisa
24 jam atau 48 jam gitu ya. Terus kemudian kalau yang dihitung itu adalah jamurnya, itu waktunya bisa lebih lama lagi ya. Okay. Baik, kita ada di program Health Corner, pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di live streaming di starjogja.com. Saya bersama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Saya bersama dengan Bu Dr. Apoteker Nani Sulistiani MSc, dosen Fakultas Farmasi UAD. Anda boleh gabung di pagi kali ini, silakan di 081 862 1013 ataupun juga bisa di Instagram kami di Star Jogja FM. Bu Nani siap berbagi informasi soal tema kita, batas cemaran mikroba dalam obat tradisional. Ini menarik karena obat tradisional itu hal yang kemudian lumrah dan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang tidak jarang masyarakat pun juga banyak yang mengkonsumsi obat tradisional. Bu Nani, kita akan break dulu. Sembari kita juga untuk mengundang untuk yang bergabung di 081 862 1013. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Baik, kita kembali di Health Corner bersama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Saya bersama dengan Bu Dr. Apoteker Nani Sulistiani MSi, dosen Fakultas Farmasi UAD. Kita ngobrol tentang batas cemaran mikroba dalam obat tradisional. Anda boleh gabung, pendengar dan juga yang menyaksikan kami di live video streaming di starjogja.com. Silakan bergabung di WA 081 862 1013 ataupun juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di Star Jogja FM. Bu Nani masih bersama dengan kita sampai dengan jelang jam 10 pagi nanti. Kita ngobrol tentang batas cemaran mikroba dalam obat tradisional. Bu Nani, saya penasaran dengan cemaran yang terjadi pada sebuah produk obat tradisional. Ini biasanya dipicu oleh apa sih, Bu? Ya baik, cemaran itu biasanya masuk ya atau berada bersama dengan obat tradisional itu disebabkan karena higienitas yang kurang ya. Jadi di dalam proses pembuatan obat tradisional itu kalau dari bahan bakunya misalnya ya ada pencucian, ada sortasi gitu ya. Sortasi itu memisahkan dari pengotornya ya, itu istilah kami itu adalah sortasi, disortir lah gitu ya, bahasa umumnya adalah disortir. Jadi dibersihkan dari tanah-tanah atau pengotor yang lain begitu ya. Dan itu salah satu prosesnya di sana ya, ada proses pencucian. Terus kemudian juga ketika kita menyimpan suatu bahan baku itu juga tidak boleh terlalu lembab ya, tidak boleh terlalu lembab. Jadi kalau mau memproduksi obat tradisional itu kan ini ya kadar air bahan baku itu juga ada aturannya, jadi ada batasnya, tidak boleh kadar airnya terlalu banyak gitu. Nah kalau terlalu banyak nanti ketika disimpan mau dipakai untuk produksi maka akan berpotensi mudahnya tumbuh jamur di situ ya. Jadi air itu adalah media yang baik ya bagi jamur untuk bisa tumbuh ya, seperti itu. Di badan kita pun juga kan seperti itu ya, kalau di lembab-lembab itu juga ada potensi untuk tumbuh jamur ya. Demikian juga ketika di penyimpanan bahan-bahan obat tradisional juga seperti itu gambarannya ya. Oke, ya. Bu, bahaya cemaran mikroba bagi tubuh tadi sudah sempat disampaikan kalau misalnya E. coli itu bikin diare, tetapi yang lainnya apa sih, Bu, bahaya yang harus kita pahami bareng-bareng ini, Bu? Iya, baik, terima kasih. Jadi obat dalam tadi kan macam-macam ya. Tadi cemarannya diantaranya adalah yang kemungkinan mencemari misalnya E. coli, ada juga Clostridia, Salmonella, Shigella. Nah ini mungkin agak asing ya. Ya agak asing ya. Baik, untuk Clostridia, Salmonella, Shigella itu ya jenis bakteri ya, jenis bakteri, termasuk E. coli itu juga bakteri ya. Ketiganya tadi juga itu sama sekali nggak boleh ya. Maaf kalau E. coli tadi sebenarnya masih bisa di 10 koloni, tapi itu 10 koloni itu sebenarnya hampir tidak ada, hampir nol lah begitu ya. Itu jadi sangat kecil gitu ya untuk batas maksimalnya ya sebuah cemaran E. coli yang diizinkan gitu ya. Nah
E. coli semua orang saya kira sudah tahu ya, itu sering dikaitkan dengan diare gitu ya. Nah kalau yang namanya tadi Shigella itu antara lain bisa menyebabkan penyakit disentri ya. Saya kira masyarakat sudah sangat mengenal ya penyakit disentri ini. Yang ini juga mirip dengan yang E. coli tadi ya, ada diare juga ya, dan gejala-gejala yang menyertai. Kemudian juga salmonella. Nah, tadi salmonella itu bisa menyebabkan penyakit tipes. Oke. Iya, ya. Tipes banyak juga ya, dan itu juga berbahaya kalau juga tidak segera diatasi begitu, karena akan menimbulkan kerusakan usus gitu. Nah, kemudian kalau Clostridia itu macam-macam ya, ada yang bisa menyebabkan tetanus ya. Kemudian ada juga yang menyebabkan namanya istilah medisnya paralisis ya. Jadi kayak kelumpuhan otot di tempat-tempat tertentu gitu ya. Itu namanya adalah Clostridium botulinum ya. Nah, itu toksinnya namanya botulisme. Nah, itu gambaran saja begitu ya, bahwa memang bakteri-bakteri yang dilarang tadi itu memang berbahaya bagi tubuh kita begitu, sehingga memang perlu menjadi perhatian bersama ya, terutama para produsen obat tradisional ya, supaya memperhatikan betul ya prosesnya ya, tahap demi tahap, sehingga pertama juga higienis, kemudian tadi seperti kriteria kadar air di dalam bahan bakunya tadi mesti seberapa, itu perlu diukur juga gitu ya. Jadi jangan sampai ketika menyimpan nanti terus tumbuh jamur gitu ya. Nah, kalau jamurnya masih sedikit kan kita nggak bisa detek itu ya nggak sih ya. Tapi kalau terus jamurnya sampai kita kelihatan, bisa melihat di situ ada, fisik itu kelihatan, itu sudah banyak sekali seperti itu. Oke, ya. Bu, saya ke pertanyaan dari Instagram. Terima kasih untuk Mas Dewi. Ini menarik, Bu, soal jamur. Bu, bahaya jamur dalam obat tradisional itu apa ya, Bu? Bahayanya jamur, Bu? Oke, ya, jamur itu juga macam-macam ya. Jamur jadi salah satu parameternya yang terkait dengan jamur itu adalah angka kapang kamir ya. Jadi jamur itu ada dua, ada kapang, ada kamir ya. Nah, itu mungkin masyarakat awam juga belum mengenal lebih baik ya terkait kapang dan kamir gitu ya. Tapi dua-duanya adalah yang perlu juga diukur ya, menjadi satu kesatuan yang namanya angka kapang kamir. Nah, salah satu parameter juga ya cemaran angka kamir tadi adalah aflatoksin, di mana aflatoksin ini juga dia bersifat karsinogen. Karsinogen itu adalah dapat menyebabkan terjadinya kanker. Nah, itu jadi cemaran aflatoksin ini ya harus dihindari begitu ya. Jadi ada batasnya ya, ada batasnya. Jadi kalau mau lihat lebih detailnya, di situ bisa dilihat ketentuan-ketentuannya. Jadi ada peraturan Kepala Badan POM nomor 32 tahun 2019. Di sana ada persyaratan mutu obat tradisional. Di antaranya adalah persyaratan mikrobiologis tadi. Nah, tentu para produsen menyesuaikan ya produknya apa, ketentuannya, persyaratan minimal cemarannya adalah seberapa, itu disesuaikan dengan produk masing-masing. Nah, kembali ke tadi ya, menimbulkan bahaya kanker, dan ada juga bahaya-bahaya yang lain ya dari aflatoksin tadi ya. Kanker saja sudah kita mendengar ngeri ya gitu ya. Itu harus kita perhatikan bersama. Ya, tadi disampaikan ada angka kadang kamir, kemudian saya baca juga ada angka lempeng total. Itu apa sih, Bu? Ya, oke, baik. Ya, kalau angka kapang kamir memang untuk menghitung cemaran tadi ya, cemaran jamur tadi ya.
Kalau angka lempeng total itu lebih kepada untuk menghitung cemaran yang sifatnya bakteri ya, berupa bakteri, itu angka lempeng total. Nah, modelnya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sampelnya itu setelah dilakukan semacam membuat seri pengenceran ya. Jadi diencer-encerkan gitu ya. Kalau langsung sampelnya gitu kan bisa jadi sangat banyak ya. Jadi perlu dilakukan suatu pengenceran sehingga nanti ketika ditanam dalam suatu media, nah medianya biasanya berupa agar ya, kayak agar-agar itulah ya, itu ditanam dalam petri ya, medianya namanya tertentu ya, tapi bentuknya ya kayak agar itu. Nah kemudian nanti ditanam itu di situ yang tadi diencerkan itu. Nah setelah diinkubasi, diinkubasi itu maksudnya ditaruh di inkubator yang suhunya bisa disetting gitu ya. Nanti terus kita lihat 24 jam, 48 jam itu bisa dilihat berapa jumlahnya. Nah itu gambaran kalau angka lempeng total itu seperti itu. Angka kapang kamir juga mirip seperti itu ya, salah satu metodenya, hanya memang lamanya waktu pendiaman ya di suhu tertentu tadi itu berbeda ya, tadi antara jamur sama kapang ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Ini dan masih dari Mas Dewi tadi. Kalau produsen skala kecil itu di sampelnya harus lewat mana ya, Bu ya? Mau nggak, Bu? Iya. Oke. Mungkin bisa bekerja sama ya dengan laboratorium, bisa di laboratorium kesehatan, bisa di laboratorium yang ada di perguruan tinggi seperti itu. Dan ya kalau industri sudah besar ya harus yang sudah terakreditasi seperti itu ya. Tapi mungkin kalau industri kecil masih sifatnya masih ingin tahu ya, apakah proses yang mereka lakukan itu sudah baik atau belum. Nah itu mungkin bisa ngecek ya, bekerja sama dengan lab-lab tadi begitu. Okay. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram Star Jogja FM @dalamkanugrahan_permai. Apa yang harus dilakukan agar mikroba ini tidak mengkontaminasi produk obat tradisional? Artinya dari sisi produsen ya mungkin ya, Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, di dalam proses awal-awalnya seperti tadi saya sampaikan ya, pencucian yaitu harus sebersih mungkin gitu. Nah kemudian bisa juga ada suatu proses yaitu dengan penghangatan sampai suhu 70 derajat Celcius ya, tapi syaratnya ya itu tidak merusak zat aktifnya ya. Kalau zat aktifnya nanti tidak tahan suhu tinggi, nanti dengan suhu 70 derajat Celcius itu nanti bisa jadi nggak ngefek kan gitu ya kalau itu satu obat. Nah itu ada salah satu prosedur yang bisa dilakukan ya. Dengan suhu itu maka bakteri-bakteri patogen itu bisa mati ya pada suhu 70 derajat Celcius. Itu salah satu gambaran caranya. Ya. Bu, kalau misalnya kemudian dalam satu proses uji cemaran tadi ditemukan data atau fakta kalau memang yang diteliti itu tidak sesuai dengan standar, apa yang kemudian biasanya dilakukan oleh para peneliti dan caranya yang diberikan kepada para produsen tadi, Bu? Iya. Tadi saya nambahin sedikit ya. Jadi penyimpanannya juga ya, mengingatkan kembali penyimpanan bahan bakunya tadi ya, dalam keadaan kering ya, tidak lembab ya. Jadi betul-betul jangan sampai disimpan dalam keadaan lembab dalam waktu yang lama ya. Oke, kalau ketahuan ada cemaran gitu ya. Ya. Kalau ketahuan ada cemaran dan cemarannya itu adalah melebihi ketentuan begitu ya. Ya memang untuk produk yang sudah jadi tidak bisa semacam di recycle, itu tidak bisa ya, karena sudah ada cemaran
yang mana misalnya cemaran kapang itu ya itu juga bisa menyebabkan perubahan sifat zat aktifnya gitu. Ya, zat aktifnya juga bisa menyebabkan menjadi tidak aktif ya, tidak memiliki potensi lagi, itu juga ada potensi ke sana begitu. Jadi saya tadi bilang tidak bisa di recycle ya. Jadi ya terpaksa harus diikhlaskan untuk tidak dijual. Ya. Itu ya. Oke, ada juga pertanyaan dari pendengar juga soal sisi keamanan dari obat tradisional. Apa yang kemudian masyarakat harus pahami, mengkonsumsi obat tradisional ini boleh tetapi dengan ada batasan-batasan tertentu, Bu. Iya, baik. Oke ya, jadi saya sampaikan bahwa di sini obat tradisional itu bukan terus dinyatakan obat yang bersaing dengan obat modern, itu tidak gitu ya, tapi obat tradisional itu bisa menjadi semacam obat pendamping ya, kita harus bijak di sana begitu ya, obat pendamping. Dan ketika mengkonsumsi di mana si pasien juga harus mengkonsumsi obat modern, maka pemakaiannya juga perlu dikasih jeda gitu ya, misalnya selisih lebih dari 2 jam gitu ya dari tadi obat modern, kemudian selisih lebih dari 2 jam baru kemudian obat herbalnya ya, obat tradisionalnya, seperti itu. Jadi itu memungkinkan ya penggunaan yang seperti itu. Nah, terus kemudian juga untuk keamanan ya, kalau membeli itu ke apa ya, penjual ya, sumber-sumber pembelian ya, tempat penjualan yang memang itu bisa dipercaya, dia memang membeli membeli obat tradisionalnya itu dari PBF ya, atau namanya PBF kita ya, pedagang besar farmasi ya, artinya yang berizin lah begitu ya. Dan kita bisa ngecek kok itu ya, obat yang kita konsumsi itu berizin atau tidak, itu kita bisa ngecek secara online gitu ya, di JDIH itu di sana ada ya. Sekarang internet kan sedemikian majunya. Betul. Ya, kita mungkin kalau belum tahu alamatnya sudah tinggal cek obat tradisional misalnya gitu ya, resmi tidaknya. Nah, itu mungkin nanti akan muncul websitenya gitu ya, tempat kita ngecek. Ya, ini pertanyaan menarik juga soal masyarakat masih bingung dengan pengertian obat tradisional dengan obat herbal. Ini sama atau tidak sih sebenarnya, Bu? Iya. Tadi saya nyebut obat herbal ya. Ya, oke, baik. Ya, obat tradisional itu sebenarnya macam-macam ya. Kalau obat herbal itu herbal itu kan tanaman. Oke. Iya, gitu. Tapi kalau yang namanya obat tradisional itu tidak selalu dari bahan tanaman. Iya, dari hewan, misalnya dari ekstrak hati ikan. Nah, itu kan itu kalau yang seperti itu bukan termasuk herbal ya, karena herbal itu kan khusus ke tanaman ya. Hanya kan kita kebanyakan memang bahan tanaman ya. Betul. Oke, jadi sering orang jadi semacam kayak rancu antara obat tradisional sama obat herbal. Ya, oke, topik kita adalah obat tradisional ya. Obat tradisional. Okay. Bu Nani, pertanyaan terakhir dari audiens kita di Instagram. Terima kasih @kabarsinergi. Ini menarik. Ini pertanyaan ke soal kampus. Apakah kampus UAD ada program untuk mendampingi pelaku atau produsen obat tradisional ataupun jamu tradisional di wilayah ini, Bu? Iya. Lembaga kita ada UAD, ada LPPM ya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di mana lembaga ini itu menjaring kerjasama dengan mitra-mitra ya, jadi tentu sangat terbuka begitu ya untuk menjalin kerjasama, termasuk dalam ini ya, dalam obat tradisional seperti itu, bisa melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait pengujian, nah itu bisa juga ke lab-labnya gitu ya, bisa. Tapi kalau secara institusional ya, kalau ingin pendampingan baik dari aspek kehalalan itu
kita juga ada seperti itu di UAD ya. Jadi pendampingan kehalalan, pendampingan termasuk tadi ya dalam pemrosesan obat tradisional itu sangat terbuka saya kira gitu ya. LPPM UAD itu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja. Baik, Bu Nani, waktu terus berjalan. Saya ingin Ibu menekankan sekali lagi pentingnya apa pentingnya uji cemaran ini bagi produsen obat tradisional, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kenapa produsen memang harus sangat memperhatikan cemaran ya, adanya cemaran di dalam obat tradisional ini. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pemerintah sudah menetapkan ya banyak beberapa mikroba atau bakteri jamur, kapang ya yang tidak boleh ada atau ada batasnya gitu ya untuk ada di dalam obat tradisional, dan itu semuanya adalah berbahaya bagi tubuh kita ya, tubuh manusia, sehingga perlu sangat diperhatikan dan perlu dicek ya, harus dicek mestinya obat yang diproduksi itu memenuhi persyaratan mikrobiologis atau tidak ya, memenuhi batas cemaran yang sudah ditetapkan pemerintah atau tidak. Itu saya kira ya, ini untuk kebaikan dan kesehatan bersama. Ya, masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas termasuk dalam memilih obat tradisional. Bu, sebagai gongnya untuk obrolan kita di pagi kali ini, apa yang Bu Nani ingin sampaikan kepada pendengar kita dan juga yang sedang menyaksikan di streaming kita? Apa yang mereka harus perhatikan agar menjadi konsumen yang cerdas, agar tidak terjebak pada obat-obat tradisional yang mungkin tidak sesuai dengan aturan? Ya, oke. Ya, obat tradisionalnya kita perlu bijak memang ya. Kita sesuaikan kita sakitnya apa gitu ya. Terus kemudian kita memilih obat tradisional yang seperti apa. Itu yang pertama ya. Jenisnya ya, tentu kita sesuaikan dengan nama penyakitnya. Itu yang pertama. Terus kedua adalah itu obat yang resmi atau tidak. Ya, itu penting untuk diperhatikan ya. Mengingat juga banyak sekali penyalahgunaan obat tradisional yang dicampur dengan obat modern. Ini maaf agak menyimpang sedikit gitu ya dari topik ya, karena memang hal itu terjadi seperti itu. Terus kemudian juga kita lihat juga bentuk fisik ya dari obat tradisional yang kita konsumsi gitu ya. Kalau bentuknya tablet ya atau pil ya semacamnya kok lembek basah gitu ya. Nah, tentu kita harus curiga karena di situ ada potensi ya, sudah ada cemaran mikrobanya ya. Itu kira-kira ya antara lain seperti itu ya. Baik, Bu Nani, terima kasih sudah berbagi informasi dan memberikan banyak hal baru buat saya dan juga pendengar kita di pagi kali ini terkait dengan ternyata ada banyak hal yang harus kita perhatikan dalam memilih sebuah produk obat tradisional. Sekali lagi kita ngobrol tentang batas cemaran mikroba dalam obat tradisional. Saya bersama dengan Bu Dr. Apoteker Nani Sulistiani MSI, dosen Fakultas Farmasi UAD. Sekali lagi Bu, terima kasih. Salam sehat terus Bu. Sama-sama, sehat juga buat semuanya. Baik, pendengar, Anda sudah bergabung di program Health Corner persembahan dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita tadi ngobrol dengan Bu Nani, batas cemaran mikroba dalam obat tradisional. Yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung di Instagram Stadio JFM. Semoga jawaban yang diberikan tamu kita di pagi kali ini memuaskan Anda. Sekali lagi untuk Anda terima kasih. Denia pamitan, selamat pagi dan sampai jumpa.